belajar tentang apa kemarin? Roda. Siapa penemu roda? Siapa penemu roda yang memiliki udara? Nah, apa sih fungsi roda? Oke, terus apa lagi? Memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain. Sebelum kita belajar, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Jadi penemu pun juga ada hak dan kewajibannya. Kewajibannya dia menemukan, ya. Nah, hak dia adalah menjaga nama baiknya tadi. Itu haknya juga. Nah, sekarang bagaimana hak kalian di sekolah dan di rumah? Nanti kita belajar itu. Sebelumnya kita nonton video dulu ya. Oke? Ini kita belajar di tema 3. Boleh dilihat di halaman 57 nak ya kalau di buku tematik. Nah, sekarang kita nonton video dulu. Akan belajar tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah. Ketik kewajiban kita selama di sekolah. Kewajiban kita sebagai siswa yaitu menaati tata tertib dengan cara datang tepat waktu. Ketika kita ke sekolah, kita juga berkewajiban memakai seragam sekolah sesuai dengan harinya. Dan kewajiban kita yang paling utama adalah menghormati guru kita, karena guru kitalah yang memberikan kita banyak ilmu. Kewajiban kita juga loh agar sekolah yang bersih membuat kita belajar menjadi nyaman. Utama seorang pelajar adalah belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Haknya ya. Dari itu anak-anak. Nah, setelah kita melakukan kewajiban kita, sekarang kita kenali hak kita di sekolah ya. Hak kita di sekolah adalah mendapatkan pendidikan dari guru-guru kita. Selain itu, kita juga berhak mendapatkan bimbingan dari guru kita ketika kita menemukan permasalahan dalam belajar. Kita di sekolah juga berhak mendapatkan kasih sayang dari Bapak Ibu guru kita adalah orang. Dan kita juga berhak mendapat nilai dari Bapak Ibu guru sesuai dengan tugas-tugas yang kita kerja. Bila kita anak yang malas, maka nilai kita juga kurang baik. Tidak hanya itu, kita juga berhak menggunakan fasilitas sekolah. Nah, kita hak dan kewajiban kita selama di sekolah. Bu Guru berharap anak-anak dapat melakukan hak dan kewajiban kita di sekolah. Saja kewajiban kita di sekolah tadi sesuai dengan video tadi. Membersihkan sekolah, apalagi kita menghormati guru. Terus apa lagi? Menjaga peradaban. Iya, pinter. Terus hak kalian di sekolah apa? Mendapatkan ilmu. Terus apa lagi? Mendapatkan nilai. Apa lagi? Pendidikan. Terus apa lagi? Satu lagi? Bimbingan. Terus mendapatkan kasih sayang. Nah, kalau kita gabungkan dengan penemu roda, apa sih hak-hak penemu kira-kira? Haknya apa? Kalau kita hak siswa misalnya, iya, menjaga nama baik dari penemu itu haknya. Terus apa lagi? Apa lagi kira-kira? Iya, menggunakan penemuannya dengan baik gitu ya. Oke, kewajiban seorang penemu apa? Menemukan yang terbaik. Untuk apa? Untuk digunakan. Untuk digunakan oleh orang-orang
minta kalian membaca di teks di depan. Ya, tapi sebelumnya nih, kita tujuan pembelajaran dulu nih. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, dengan diskusi, siswa mampu menganalisis contoh manfaat hak dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Ya, terus yang kedua, setelah diskusi, siswa mampu mempresentasikan pentingnya bertanggung jawab atas hak dan kewajiban yang didapat dengan tepat. Itu dulu tujuannya. Ngerti sampai situ ya? Berarti nanti kita memahami dulu teksnya, habis itu kita mengerjakan LKPD-nya, terus kemudian kita presentasi ke depan. Oke? Oke. Next nih, Ibu minta kalian membaca. Membaca dulu. Coba kelompok siapa dulu? Dari mana dulu nih? Ya, dari kelompok 1 dulu baca ya. Silakan dibaca. Bapak dan Ibu Yakob. Pak Yakob menyekolahkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Stop, lanjut ke kelompok 2. Bu Yakob juga selalu membuat bekal makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah ibu. Stop, lanjut ke kelompok ini. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar dan mengerjakan tugas tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dan nilainya memuaskan. Bapak Ibu Yakob sangat membangga dengan Yani. Oke, next. Adalah putra Bapak dan Ibu Yakob. Pak Yakob menyekolahkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membuat makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Oke. Semua kalian membaca? Sudah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, Ibu beri dulu LKPD untuk kalian. Kita akan mengupas lagi teks yang ada di LKPD ini ya, Nak ya. Ibu beri LKPD dulu. Ya. Silakan isi nama kelompoknya. 5 ya? Oke. Ada yang lebih tidak? Oke, lanjut ke pembelajaran kita. Kita berkelompok dulu, Nak ya. Ada gambar matahari, ada gambar bintang, ada gambar bumi, dan terakhir ada gambar bulan. Nah, bagi yang dapat matahari, berarti kumpul sama teman yang ada gambar matahari. Sama kalau dapat yang bumi juga seperti itu ya. Oke, bagiin dulu ya. Terakhir sebelah perempuan sebelumnya. Oke, sekarang yang merasa dapat matahari silakan kumpul dengan teman matahari dan langsung buat ya. Berarti 4 ya, kita punya 5 kelompok. Silakan. Ya, silakan. Enggak. Waduh, berempat. Bintang mana bintang? Itu loh. Mana? Bintang. Siapa yang dapat bintang kalian? Matahari di sini.
LKPD-nya nak ya. Silakan kalian isi LKPD-nya sesuai nama kelompoknya, sesuai dengan yang tadi Ibu sebutkan. Tugasnya di lembar pertama, coba perhatikan Ibu dulu. Di sini ada teks dan kalian ini identifikasi, kalian analisis dulu isi teks itu ya di lembar ke-1. Di lembar keduanya nanti kalian masukkan hasil identifikasi kalian ke dalam ini diagram ya. Dan terakhir ini nanti kalian diskusikan apa saja sih hak dan tanggung jawab kalian di rumah ya. Oke, silakan kalian kerjakan dulu, tulis nama ya, silakan tulis namanya ya. Ya, silakan kerjakan. Silakan. Sebutin lah. Kamu siapa ini? Kamu nanti sebutin ini berarti. Yang siapa ini? Kamu sampai juga. Ya, oke. Kamu berarti isinya. Oke, kamu. Yang ketiga, lembar ketiga berarti. Ini ya. Terus? Pindah ke baik. Nah, Ya namanya nama kamu berarti. Oke? Ya. Ya, sama semua. Ada ya. Ya, ada apa-apa? Enggak apa-apa, lepas enggak apa-apa. Lepasin aja, sesuaiin aja lembarnya bekerjanya. Dibagilah sama temennya. Mau kerja yang mana? Sip. Agak kuat dikit ya. Tulis nama yang mana? Nomor berapa? Ya udah itu nggak salah. Oke. Kalau sudah di lembar yang kedua, ke lembar yang ketiga. Baca di sini nah. Karena perhatian orang tua. Ya, untuk cara-cara mengisinya, langkah-langkahnya ada di layar ya. Boleh lihat. Kelompok matahari. Nah, yang Ibu nilai itu ada sikap sosial ya. Sikap sosial itu adalah kerjasama dalam kelompok salah satunya. Ya.
Gimana kelompok bulan? Oke. Ya, waktunya tinggal 3 menit lagi. Sudah selesai? Oh, pinternya kelompok ini. Sudah, kepastian? Coba dibantu. Dibantu lah temannya. Mana yang kamu? Oh, kamu yang sini. Lutfi masih nulis. Kamu yang mana? Kamu ngerjain yang mana? Oh, nomor 4 sama 5. Kamu ngerjain nomor 3. Oke. Sudah Lutfi? Belum? Sudah? Kelompok ini sudah? Selesai. Baca lagi. Baca lagi. Bantuin temannya yang belum. Enggak usah ya. Yang gitu. Kopian aja. Kamu kerjain nomor berapa? Oke. Kamu yang mana? Oke. Kalau sudah, baca lagi. Kasih tahu temannya juga jawabannya. Itu juga ya. Nah, tuh di halaman 8 dan 9 ada di tempat ya. Sudah selesai. Oke. Kita ya, sudah selesai. Mau siapa dulu yang mau maju? Oke, kelompok bulan, silakan. Oke, ya, oke ya. Tadi ke suaranya, kecilnya. Kelompok bulan, nama anggota kelompok Ustaz Yani Alvino, Sufi, Fatima, Martino. Oke, next. Peserta diberikan jawaban serta pertanyaan seputar teks bacaan Anda tanggung jawab. Serta diberikan akan dilakukan hak pendapatan diberikan dalam pendapat dan pendapat berhasil berdua. Oke. Apakah Anda telah mendapatkan haknya? Jelaskan tidak terlibat. Ya, karena orang tuanya telah memberikan perhatian yang cukup untuk adik dan banyak sekolah di Indonesia. Oke, next. Kamu mana? Kakak Ani telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah dia dapat. Jelaskan dan berikan contoh. Oke, jawabannya. Ternyata orang
dapat jika bertanggung jawab semau kebutuhan sekolah ini. Kewajiban mematuhi hasil orang tua rajin belajar mengerjakan PR. Bahan kewajiban bisa membanggakan orang tua, mendapatkan semua kebutuhan sekolah, menjadi anak yang pintar. Dampak jika tidak bertanggung jawab, kebutuhan sekolah tidak dipenuhi dan menjadi anak yang tidak berprestasi. Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada pertanyaan untuk kelompok ini? Oke, tepuk tangan dong untuk kelompoknya. Ya. Next. Ya, silakan. Nama kelompok Matahari. Nama anggota kelompok: 1 Tiara, 2 Bunga, 3 Ainul Yakin, 4 Arman, 5 Bintang. Peserta jawaban pertanyaan berikut berdasarkan cerita tersebut. 1. Sebutkan hak-hak Ani dalam cerita tersebut. Hak mendapatkan pendidikan, mendapatkan makanan yang sehat, dan mendapatkan perhatian dari orang tua. Apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah ia dapatkan? Jelaskan dan berikan contoh. Ya, karena perhatian orang tuanya tidak ia sia-siakan. Hal tersebut tercerminkan dari sikapnya, yaitu selalu mematuhi nasihat orang tua, rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas. Ani mendapatkan sekolah yang bagus, mendapatkan buku seragam sekolah, makanan sehat, dan semua kebutuhan sekolah. Hak dan tanggung jawab di rumah dan di sekolah. Kewajiban mematuhi nasihat orang tua, rajin belajar, dan mengerjakan PR. Sudah selesai? Oke, sudah selesai nih. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya nggak? Jelas semua yang dijelaskan oleh temanmu? Jelas? Oke. Tepuk tangan untuk kelompok Matahari. Next. Oke, suaranya yang kenceng ya. Yang lainnya perhatikan ya. Nama kelompok Bumi. Nama anggota kelompok: Hanisa Fitri, Aprilia, Rangga Putra, Julian, Fajar Saputra. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita tersebut. 1. Sebutkan hak Ani dalam cerita tersebut. Mendapatkan pendidikan, mendapatkan makanan yang sehat, dan mendapatkan perhatian dari orang tua. Next. 4. Apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah ia dapatkan? Jelaskan dan berikan contoh. Iya, karena Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. 5. Apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap hak? Jelaskan dan berikan contoh. Orang tuanya akan kecewa, Ani akan terperangkap dalam kebodohan, serta akan merusak masa depannya. Oke. Next. Hak Ani mendapatkan sekolah yang bagus, mendapatkan buku seragam sekolah, makanan sehat dengan kebutuhan sekolah. Dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban, selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Manfaat kewajiban: menjadi siswa yang berprestasi, tidak pernah mendapatkan sanksi dari sekolah. Dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban,
Oke. Hak dan tanggung jawabku di rumah dan di sekolah. Kewajibanku mematuhi nasihat orang tua, belajar, mengerjakan PR. Dampak jika bertanggung jawab, semua kebutuhan sekolah dipenuhi. Manfaat kewajiban bisa membanggakan orang tua, mendapat semua kebutuhan sekolah, menjadi anak yang pintar. Dampak jika tidak bertanggung jawab, kebutuhan sekolah tidak dipenuhi dan jadi anak yang tidak berprestasi. Oke. Ada pertanyaan untuk kelompok Bumi dah? Ora. Oke, jelas semua? Oke, tepuk tangan untuk kelompok Bumi. Kelompok ya, silakan mulai. Nama kelompok bintang: Satu Anira Dewi Lamsari, Kasih Aliansyah, Rizky Mansyah, Adil Yansa. Next. Jawablah pertanyaan berikut. Hak mendapatkan pendidikan, mendapatkan makanan yang sehat, dan mendapatkan perhatian dari orang tua. Oke. Apa manfaat tersebut bagi masa depan Ani? Dia akan menjaga orang yang Yang lainnya perhatikan ya. sehingga ketika dewasa ia dapat mencapai cita-cita. Next. Manfaat kewajiban menjadi benar tidak pernah dapat dari sekolah. Hak dan tanggung jawab di rumah dan di sekolah. Dapat jika bertanggung jawab, semua kebutuhan di sekolah dipenuhi. Oke, ada pertanyaan nggak untuk Bintang, kelompok Bintang? Nah, Ya, silakan. Apa pertanyaannya? pernahkah kamu tidak mengerjakan PR? Ditanya nih, pernah nggak kamu tidak mengerjakan PR di rumah? Pernah? Pernah atau tidak? Coba ditanya semua, pernah nggak? Nah, Pernah. Terus apa akibatnya? Dihukum sama bu gurunya? Oke, sudah terjawab? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Bintang. Itu ada di LKPD terakhir. Coba kalian buka di LKPD terakhir. Tuh, di sana ditanya, apa sih hak dan kewajiban kalian di rumah? Apa hak kalian di rumah? Bisa nggak kalian menjelaskan ke ibu apa saja hak kalian di rumah? Apa hak? Hak? Tahu nggak hak? Oke, mendapatkan kasih sayang orang tua. Terus? mendapatkan perhatian, Mendapatkan perhatian. Terus? mendapat uang jajan dari orang tua, Oh, pintar. Mendapatkan uang jajan dari orang tua. Apa lagi? Ada lagi nggak? dikasih makan yang sehat, Oke, dikasih makan yang sehat. Pintar sekali. Sudah tahu berarti hak kalian. Mengerjakan PR, mengerjakan tugas di rumah. Itu juga hak kalian. Belajar. Nah, itu tugas kalian juga di rumah ya. Oke, sekarang itu hak kalian. Kewajiban kalian di rumah apa coba? menghormati orang tua, Pintar, menghormati orang tua. Apalagi? membantu orang tua, Membantu orang tua. Oke, pintar. Apalagi? membantu orang tua, Mematuhi orang tua. Pintar. Apalagi? mendengarkan nasihat orang tua. Iya, mendengarkan nasihat orang tua. Ada yang cuci piring nggak sih di rumahnya? Tuh, itu juga kewajiban kalian, membantu tadi ya, meringankan beban orang tua. Apalagi misalnya pernah ke kebun nggak? Nah, pinter. Berarti sudah baik semua untuk menjalankan hak dan kewajiban kalian, ya. Nah, itu dikerjakan di rumah. Nah, sudah tahu kalian hak dan kewajiban kalian di rumah? Dikerjakan. Ya, di sekolah juga hak kalian tadi sudah kita lihat di video. Kalian menghormati guru, ya, mendapat nilai. Nilai itu sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Tadi kalau kalian tidak mengerjakan PR, dihukum. Nilainya juga kecil. Coba kalau kalian rajin, siapa juara 1 di kelas ini? Tiara. Nah, tuh tanya sama dia, apa sih tips-tipsnya
gurunya ya. Oke, karena kalian sudah presentasi semua, Ibu kasih hadiah. Ibu kasih hadiah. Oke. Yang kurang satu, maaf ya. Oke, ini hadiahnya. Terima kasih kerjasamanya. Oke. Yang menjawab tadi. Oke, pintar. Lutfi, siapa lagi? You. Oke. You tadi. You. Sebelah sini. Siapa? Silakan yang merasa menjawab. Oke. Sip. Gimana rasanya? Yo, gimana rasanya? Puas belum belajarnya hari ini? Senang nggak? Kurang senang ya nggak buat proyek Bu, nggak buat produk ya hari ini? Oke. Ada yang bingung nggak tentang hak dan kewajiban hari ini? Nggak ada yang bingung ya? Sudah tahu ya hak dan kewajibannya ya di sekolah maupun di rumah. Oke, kalau sudah kita kumpulkan dulu ya KPD-nya per kelompok sama Ibu. Kita tutup bukunya juga. Kita evaluasi apa yang sudah kalian pelajari hari ini ya. Ya, oke, mana? Nanti aja. Oke, KPD-nya ya, kumpul ya. Ya, sila kita simpulkan yuk apa pelajaran kita hari ini tentang apa? Hak dan kewajiban. Hak di mana? Hak di sekolah? Hak di sekolah apa saja? Sekolah mengerjakan PR. Mengerjakan PR. Memungut sampah. Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Oke, pintar. Hak di rumah apa saja? Oke, semua yang ada di rumah ya. Nah, lebihnya itu kalian harus mentaati guru dan orang tua. Itu yang penting ya, agar ilmu yang kita punya itu bermanfaat. Ya. Itu bukunya kita melakukan evaluasi. Ini kasih soal, cuma 5 soal aja kok. Pendek-pendek. Isilah nama dan kelasnya. Waktunya 5 menit saja. Ada yang kabel nggak? Ada yang kabel? Ada yang kabel nggak? Ya. Ya, nomor absennya nggak usah diisi nah. Oke. Oh iya, ada kamu. Oke, silakan diisi ya. Silakan isi namanya dulu. Oke. Kita contoh hak makanan. Yuk, waktunya 5 menit ya. Waktunya berjalan. Kalau bisa kumpulkan per kelompok ya. Silakan.
Udah selesai? Ya. Oke, next. Gimana Om Pintar? Oke, koreksi dulu ya, sebentar ya. Silakan duduk dulu. Nanti kalau ada yang salah, ada yang kurang dari nilai KKM kita ulang lagi. Kita pengayaan dan remedi. Oke? Fadil Liansa. Membutuhkan. Oke. Mematuhi orang tua. Oke, Fadil. 5 3 ya, nilainya 60 Fadil ya. Oke. Pinter. Oke. Tengah. Oke, ini jadi. Oke. Oke, kita bahas dulu nah ya. Kita bahas dulu soal nomor 1 di rumah. Apa? Mendapatkan minum, mendapatkan. Oke, banyak yang benar. Sip. Terus tuliskan 3 tanggung jawab di sekolah. Itu hak, sekarang tanggung jawab sama dengan kewajiban. Oke, mengerjakan piket tuh banyak salah itu di nomor 5. Mengerjakan piket, mengerjakan PR. Masa mengerjakan PR di sekolah? Mengerjakan tugas, terus apa lagi? Membersihkan. Tuh, banyak salah di sana ya. Ada 5 orang nih yang salah. Dan yang lainnya sudah ada yang 70, ada yang 80, ada yang 100. Ibu kasihkan remedinya ya. Ini pengayaan, ada 3 orang nih. Pengayaannya ada 3 orang nih, kalian berdua remedi. Tulis namanya ya. Ini semuanya pengayaan kelompok ini. Oke. Oke. Nih Fadil mana Fadil? Nah, kamu cuma 60 ya. Benerin lagi ya. Fadil 60. Gimana? Pelan-pelan ngisinya. Oke. Ini Embul, kamu Embul, kecilnya lagi Embul. Ini juga ya. Oke, silakan buat namanya. Oke, diisi cuma 1 soal itu nak ya. Coba Ibu lihat yang pengayaan itu kalian hanya lebih dalam aja soalnya. Yang remedi diulang lagi soal yang tadi, hanya sedikit berbeda saja. Yang pengayaan agak lebih panjang saja soalnya. Ya, silakan. Pintarnya juara 1 nih. Aja deh juara 1 nih. Tiara sudah duluan. Oke. Lomba ya. Oke, sip. Pengayaan ya. 1 dan 2 dia ya. Oh ya, terima kasih. Yang sudah silakan masuk kumpul ke Ibu ya. Oke. Nah, Bu. Kumpul aja. Paketnya boleh, Ibu boleh. Oke. Kiki sudah? Sudah. Yang lain?
Fadil. Pelan-pelan Fadil. Nanti dia lagi Fadil. Bu. Ya selesai. Fadil, gimana Fadil? Oke. Oke. Kita sudah pengayaan. Gimana soalnya? Enak nggak? Enak. Nggak sulit-sulit ya? Sebelum kita pulang, Ibu jelaskan lagi besok pertemuan kedepannya kalian akan belajar di subtema 2 ya. Kita pindah ke subtema 2 ya. Sebelum pulang silakan beres-beres dulu.